persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya Bapak Ibu Saudara? Yang luar biasa, coba lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Bilang hari ini Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Bilang kiri kanannya, beri salam, katakan Tuhan Yesus akan memberkati kita semuanya. Saya percaya hadirat Tuhan akan memberikan ya kemampuan, kelepasan untuk kehidupan kita bersama-sama. Berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Sorakan, haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Buka kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Kami datang ya Tuhan, malam hari ini ya Tuhan, di dalam doa pengurapan. Kami minta biarlah Tuhan hadir. Tuhan melawat umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, biarlah ya Tuhan kuasa-Mu bekerja buat kami. Kuasa kebangkitan ya Tuhan, memerdekakan kehidupan kami. Seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan. Ada kemenangan hari ini ya Tuhan, yang Kau berikan buat kami secara khusus. Kami yang sakit biarlah Engkau sembuhkan ya Tuhan. Kami yang berbeban berat ya Tuhan, Engkau angkat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, sorakan. Haleluya. Katakan, kan ada kebangkitan yang besar hari ini. Semua tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Come on. Haleluya. Mari jemaat Tuhan semua tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari. Tuhan curahkan roh atas manusia di bumi. Biar anak-anakmu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu. Biar iman kami bangkit, sudah nyatakan kedatangan harimu. Come on. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sorakan, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari bersama-sama. Tuhan curahkan roh atas manusia di bumi. Biar anak-anakmu menyampaikan nubuatan. Katakan, beri mimpi dan penglihatan,
Tuhan Yesus baik buat kita, sorakan. Woo! Haleluya. Come on. Woo! Semua tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Bukti kasihnya nyata buat kita, amin. Woo! Haleluya. Wow. Semua tepuk tangan bersama-sama, Bapak Bicara. Haleluya. Come on. Woo! Terpujilah Tuhan. Woo! Mari bersama-sama naikkan pujian. Ya. Bukti karyamu nyata. Ho. Dari hari ke hari. Oh, oh. Besar cintamu nyata. Dari generasi ke generasi. Semuanya. Kau angkat sakitku. Kau angkat beban hidupku. Semuanya. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Oh, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sorakan. Haleluya. Mari bersama-sama naikkan pujian, katakan bukti karyamu ya. Bukti karyamu nyata. Oh. Dari hari ke hari. Oh. Besar cintamu nyata. Hey. Dari generasi ke generasi. Semua berkata, kau angkat sakitku. Oh, 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 oh. Kau angkat beban. Semua menari melompat. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Oh, oh. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sorakan. Semua tepuk tangan bersama-sama, Bapak Bicara. Dia yang menyembuhkan kita, Dia yang melepaskan sakit penyakit kita. Malam ini, ya. Kau angkat sakitku. Semua berkata dengan imannya. Kau angkat beban hidupku. Oh. Kau angkat sakitku. Oh, 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 oh. Kau angkat beban hidupku. Oh. Sekali lagi. Kau angkat sakitku. Haleluya. Kau angkat beban hidupku. Semuanya. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Sekali lagi ya. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Come on. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sorakan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorak. Sorakan haleluya. Semua diberkati Tuhan, amin. Silakan duduk kembali, Bapak Saudara. Bahwa kami mendekat kepadamu Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Untuk darah-Mu yang menebus dosa kami. Engkau melayakkan kami ya Tuhan, umat-umat-Mu. Seluruh kehidupan kami. Kami datang ya Tuhan, menyembah-Mu. Memuji dan memuliakan-Mu ya Tuhan.
Kesukaan kami adalah ya Tuhan, ada di dalam hadirat-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau baik buat kami, Roh Kudus. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi bersama-sama katakan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi dari awal katakan, tak terukur, haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan,
segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Dengan segenap jiwa ragaku. Kami sembah. Mari jemaat Tuhan, bawa hidupmu malam ini, hampiri Dia. Sembah Dia, sembah Dia. Kami datang menyembah-Mu, membawa seluruh hidup kami, Tuhan. I worship You. Haleluya. Tuhan, Engkau baik, kebaikan-Mu bagi kami Tuhan melimpah, melimpah, melimpah. Yesus, Engkau baik selama-lamanya. Engkau baik bagi kami. Kau mati bagi kami. Kau bangkit dan Kau hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, mari jemaat Tuhan, bawa hidupmu. Oh, kami bawa hidup kami Tuhan, menyembah-Mu, memuliakan-Mu, Yesus. Oh, ralabataka ralamaya syadalalamu. Ini doa kami. Oh, Yesus Tuhan, selamanya Engkau Tuhan. I worship You. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Kau selamatkan kami Tuhan. Kau berkati hidup kami ya Yesus selama-lamanya. Mari angkat tanganmu Bapak Saudara. Haleluya. Berikan sorak-sorai. Kira lama takara lama ya syada kara lama. Oh, kira lama ya syada lama. Kira lama ya syada kara lama lama lama. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Oh, makasih Tuhan. Makasih ya Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Roh Kudus. Kami takkan pernah lupa kebaikan dalam kehidupan kami. Haleluya. Makasih Roh Kudus. Makasih Tuhan. Haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkan. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi katakan, ingat kasih-Nya bersama-sama. Haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkan. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih
setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Haleluya. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia sembuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Mari bersama-sama katakan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanmu. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Oh, besar kasih Allah pada kita. Mari kita bangkit berdiri, sembah Dia. Haleluya. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia sembuhkan, puaskan hasratku. Katakan, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia sembuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Shalom. Shalom. Apa kabarnya saudara? Luar biasa. Apa sih yang membuat Tuhan tuh senang hatinya? Dia senang ketika kita merendahkan diri kita, berdoa, memuji, menyembah. Dengan hati yang tulus, hati yang hancur kepada Dia. Nah, malam ini saudaraku, saya ingin ajak ibu bapak saudaraku. Saya tuh dapetin di hati tentang, ya kan saya berikan judul nih, temanya hari ini adalah ingat kebaikan Tuhan. Khususnya di masa-masa sulit, ya kan kita ingat kebaikan Tuhan. Nah, saya ingin ajak saudaraku untuk sebelum kita nyanyi lagi muji nyembah, lalu saya akan doakan saudara, ya kan saudara. Paling tidak saudaraku dapat gambaran begini. Saya tuh mikir paling tidak ada tiga masa-masa sulit dalam hidup kita, saudaraku, yang kita perlu, ya kan saudara, ingat kebaikan Tuhan, lalu meminta belas kasihan Tuhan. Saya ingin tiap kita yang hadir jangan sampai lewat gitu loh saudara. Ya, jangan sampai melewatkan yang namanya kebaikan Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Yang dimana semuanya itu hanya bisa didapatkan ketika kita berdoa. Katakan amin. Amin. Nah, kita perlu ingat kebaikan Tuhan dan kita minta belas kasihannya. Kalau doa tuh minta belas kasihan Tuhan. Tapi sebelum doa kita ingat kebaikan, Dia baik kok. Dia mengasihi saya. Kasihnya dalam bentuk apa? Lebar. Lebar siapapun saya. Ya kan, suku apapun saya. Ekonomi, status sosial apapun aku itu. Dia mau tetap mengasihi aku kok. Katakan amin, itu lebar. Panjang, seberapa jauh aku sudah lari dari Tuhan. Panjangnya kasih Tuhan itu masih bisa untuk jangkau kita. Kita sudah, beberapa dari antara kita sudah pernah lah tinggalkan Tuhan. Kalau kita mau jujur, maksudnya tinggalkan Tuhan itu udah gak doa lagi, gak baca Alkitab lagi. Ya udah tawar lah. Tapi kasih Tuhan yang panjang itu yang tangkap kita, balik. Dan kita ada hari ini.
di tempat ini. Katakan amin. Itu pikir ke situ. Lalu kita bicara tentang tingginya kasih Tuhan. Ini bicara tentang, saudaraku, dia mau bawa kita. Serendah apapun kita lihat diri kita. Kasihnya bisa sanggup untuk angkat kita tinggi. Apapun latar belakang kita. Dia bisa, kasihnya bisa angkat kita tinggi. Katakan amin. Ya di Alkitab banyak hal. Saudaraku, Maria Magdalena tadi saya bicara. Perempuan yang kedapatan, berzina. Saudara itu sudah gak ada muka, hancur. Tapi dialah perempuan yang pertama kali melihat Yesus bangkit. Katakan amin saudaraku. Itu kasihnya yang tinggi. Kasihnya yang dalam bicara tentang apa? Seberapa dalam kita sudah jatuh dan gagal. Kasihnya lebih dalam daripada kejatuhan kita. Yang percaya katakan, dia sanggup bisa angkat kita. Pada saat kita jatuh dalam dosa. Pada saat kita melakukan kesalahan. Ketika kita melakukan kegagalan, kebodohan. Kenapa aku ngomong seperti itu? Kenapa aku ambil keputusan seperti itu? Saat itu adalah saat dimana kita kehilangan sukacita. Iblis bilang, kau tidak layak. Jangan. Kita doa minta belas kasihan Tuhan. Ingat dia baik, gak pernah tolak kita. Dan kita datang meredakan diri. Minta belas kasihan Tuhan. Itulah masa sulit yang pertama. Katakan amin. Yang kedua, masa sulit kedua adalah apa? Ketika kita ada kebutuhan. Kita punya kesulitan. Kita punya masalah. Apapun itu. Mungkin sakit, penyakit. Masalah dalam rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah hubungan, masalah keuangan. Saudara ingat kebaikan Tuhan dan minta belas kasihannya. Katakan amin. Dia pasti jawab kok. Saya yakin dia pasti jawab malam ini buat saudara. Katakan amin. Karena kebangkitan Tuhan, ya kan, itu adalah satu bentuk daripada kemurahan Tuhan. Yang dia mau sinari. Sinar daripada kemurahan Tuhan itu menyinari kita. Yang ketiga, kapan masa sulit kita? Masa sulit kita yang ketiga adalah saat-saat ini pasti kita menghadapi kematian. Saya harus ngomong ini. Karena ini gak bisa dihindari. 3 hal gak bisa kita hindari. Kita bisa gagal, kita bisa jatuh, kita bisa bersalah, kita bisa berdosa. Setuju saudara? Katakan amin. Ini tidak mungkin. Karena kita semua tidak sempurna. Orang bisa salah. Istri kita, anak kita, orang tua kita bisa bersalah, bisa berdosa, bisa gagal. Karena kita semua tidak ada yang sempurna. Tapi ingat, ada kebaikan Tuhan. Ingat, langsung berdoa dan minta belas kasihan, ampuni aku Tuhan. Yang kedua, pasti dalam hidup kita kena masalah. Kena kesulitan. Ada kebutuhan yang kita sendiri gak bisa selesaikan itu. Kita butuh Tuhan. Kita butuh orang lain. Yang ngerti katakan amin saudara. Ingat kebaikannya. Dan cepat doa minta belas kasihannya. Yang ketiga. Satu hari kita akan hadapi masa sulit yang ketiga. Yaitu apa? Kematian. Tak mungkin tiba-tiba langsung kita dicabut. Karena kita kenal dia. Dia pasti udah beritahu. Makanya berdoa, saya minta berdoa. Beritahu ya Tuhan kalau aku sudah harus tinggalkan. Supaya aku bisa siap-siap, ngomong-ngomong, beres-beres, pamit-pamit. Supaya enggak terlalu sedih lah. Katakan amin. Kan banyak hamba-hamba Tuhan seperti itu. Catherine Kuhlman, Ora Robert, Derek Prince. Mereka kok tahu semua. Udah gak usah doain untuk kesembuhan aku. Tuhan, ini udah waktu aku udah baik. Itu dalam keadaan sudah selesai tugas, sudah tua, dan saya percaya semua sudah selesai. Lepas, kita butuh belas kasihan Tuhan di saat itu. Katakan amin. Saya ngomong apa adanya buat saudara. Kita butuh apa? Ingat kebaikan dan minta belas kasihannya. Kita nyanyi yuk. Saya suka lagu ini. Saudara jujur dan minta. Saudara tahu saya juga punya banyak yang namanya kebutuhan. Yang saya sendiri gak bisa selesaikan. Kadang-kadang saya udah minta sama Tuhan. Kalau Tuhan mau tolong, Tuhan bisa tolong kok. Tapi sampai hari ini saya melihat
Tuhan belum tolong. Sama mungkin saudara juga alami seperti itu. Omong sama Tuhan. Di setiap kita punya titik-titik yang kita tahu ini adalah titik lemah kita. Dimana kalau kita tidak pernah doakan dan serahkan ke Tuhan, kita akan balik kepada kehidupan yang lama, kebiasaan yang lama. Kita butuh belas kasihan Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, harus berdoa. Biarlah Tuhan biarlah Tuhan akan memberikan, dengan umur panjang engkau kenyangkan dia. Biar Tuhan genapi tahun-tahun umur kita, genap. Katakan amin saudara. Amin. Kita doa minta belas kasihannya. Nyanyi ya, kita sembah ya. Yesus Tuhan Gembalaku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Gembalaku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Panggil Yesus, 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 dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Panggil Yesus, Yesus, Tuhan Yesus, penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, Tuhan Yesus, dengar doaku.
saudara berbahasa roh. Oh ya laba kasya laba 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 laba. Berbahasa roh lebih lagi. Oh laba 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 laba. Oh ya laba kasya laba 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 laba. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima, terima. Api. Holy, holy, holy are you Lord. Sembah Dia. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Sembah Dia, saudara. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Sekali lagi sembah Tuhan. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Saudara doa, ingat kebaikan Tuhan. Saudara minta belas kasihan-Nya. Sekarang doa, saudara minta belas kasihan. Tuhan, aku minta belas kasihan-Mu. Selamatkan ya Tuhan. Selamatkan orang-orang yang kami kasihi ini. Selamatkan ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Ampuni salah kami. Ampuni dosa kami.
Tuhan, kami minta belas kasihan. Tuhan, selesaikan ya Tuhan masalah kami. Tuhan, tolong kami Yesus. Tolong kami Yesus. Doa saudara, doa. Minta belas kasihan Tuhan. Dia ada di sini. Malam ini jadi malam terobosan. Yes. Malam kebangkitan. Doa saudara, buka suaranya. Tuhan, ingat aku. Ingat anak-anak kami Yesus. Ingat umatmu Yesus. Ingat gerejamu ini Tuhan. Oh ya la 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 la. Mari saudara, saya minta para pendoa sama pekerja TAA maju ke depan. Saya mau doakan dulu. Lebih dari itu. Lebih dari. Berdoa saudara, minta kemurahannya. Berdoa biarlah pengurapan ini. Oh, berkati. Berkati. Oh ya, berkati sempurna. Wah, sembuh. Terima nak. Lama terima. Lama. Ya lama. Oke Tuhan. Lama. Berkati. Oh ya lama. Kemurahan-Mu ya, kami minta belas kasihan. Kemurahan, berkati kemurahan. Oh ya, lama. Somebody hallelujah. Lama. Kemurahan lebih dari berkati lebih dari itu. Terima bahwa berkati berkati
baik. Terima Roh Kudus. Terima Pak. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Kita terima kasih. Lebih dari hidup. Terima Roh Tuhan. Lebih dari itu, hapus ya Tuhan kesedihannya, hapus Tuhan. Jika Engkau kemurahan-Mu lebih dari. Tuhan terima kasih. Kami tahu ketika kami naikkan doa kami, ketika kami ya Tuhan ingat kebaikan-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada, Engkau lihat, Engkau peduli, Engkau dengar Tuhan doa saudara. Doa, dia hadir di sini. Syafaat buat keluarga, untuk anak-anak. Doa syafaat untuk orang-orang yang dikasih, orang tua. Doa syafaat saudara. Mari datang pada Yesus sekarang. Biar kami mau ikut Engkau Yesus. Oh ya lama menderita. Oh ya lama. Tuhan kami minta belas kasihan-Mu. Tuhan ampuni bangsa kami. Ampuni bangsa kami Indonesia. Ampuni Tuhan, selamatkan bangsa kami. Ampuni kota kami Tuhan. Ampuni gereja-Mu ini Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kami minta belas kasihan-Mu. Selamatkan ya Tuhan. Lawat ya Tuhan kota kami. Selamatkan orang-orang yang kami kasih ya Tuhan. Makasih Yesus, makasih. Pakai kami semua untuk bisa ya Tuhan membawa banyak orang menjadi percaya dan diselamatkan ya Tuhan. Tuhan tahu kebutuhan kami. Tuhan tahu pergumulan kami semua. Sekali lagi Tuhan, doa saudara. Kami bawa ini Tuhan. Jawab Tuhan. Engkau yang sudah memulai. Aku percaya. Engkau yang turut bekerja. Dan Kau sendiri akan menyelesaikannya ya Tuhan. Aku percaya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan terima kasih. Ya Tuhan yang memulai, Engkau sendiri akan menyelesaikan bersamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan, biarlah Engkau berikan kami umur kami genap Tuhan. Biarlah panjang umur Engkau kenyangkan buat kami. Tuhan terima kasih. Perlihatkanlah keselamatan ya Tuhan buat kami. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Lembutkan hatinya saudara. Mari dengan lembut datang pada Yesus. Ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Mari bersama-sama katakan banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu jadi
masalah yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya bertumbuh sendiri, sebab Allah peduli. Tuhan, terima kasih untuk saat-saat indah kami ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa Tuhan untuk ya Tuhan pemilihan presiden, pemilihan bupati, wali kota, gubernur, dan juga anggota-anggota legislatif ya Tuhan. Baik ya Tuhan pusat, tingkat 1 maupun tingkat 2. Kami angkat tangan kami untuk Indonesia. Tuhan tolong Indonesia. Tuhan pilih presiden, wakil presiden, para menteri-menteri ya Tuhan pada ya Tuhan periode yang nanti 2024. Orang yang tepat ya Tuhan. Yang menjalankan rencana Allah bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa, beri kami ketajaman, hikmat untuk bisa memilih ya Tuhan. Ya Tuhan, presiden yang mana, partai apa, dan anggota-anggota legislatif yang mana yang harus kami pilih. Tuhan, kami berdoa berikan hati yang bijaksana buat kami. Tapi yang kami tahu adalah Tuhan, Engkau ambil alih bangsa ini. Kalau Engkau sudah kerja sampai hari ini, Tuhan sudah memberkati Indonesia lewat kepemimpinan Presiden kami Jokowi. Biarlah ya Tuhan, kemakmuran, kesejahteraan, pertumbuhan ya Tuhan, ya Tuhan diteruskan ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara secara khusus buat kami. Ya Tuhan, dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus semua kita yang siap menerima firman, sama-sama katakan amin. Di tangan yang meriah. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Sekali lagi shalom. Saudara diberkati dengan hadirat Tuhan. Yes, memang luar biasa. Kita baca Mazmur 100 ayat 5. Baca yang keras saudara. 1, 2, 3. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya turun-temurun. Katakan amin. Sekali lagi baca yang keras. 1, 2, 3. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kalau kita dibesarkan, kalau saudara dibesarkan dari keluarga Kristen, saudara mungkin sudah mengerti dan belajar tentang doa saudara di masa kecil. Yaitu doa apa? Doa makan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk makanan dan minuman ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Doanya sederhana, tapi sebenarnya ketika kita berkata terima kasih untuk makanan dan minuman, ya kan? Ini bicara tentang apa saudara? Tentang kebaikan Tuhan yang memberikan makanan dan minuman buat kita. Saudara. Nah saya mau nanya sama saudara. Saudara percaya gak bahwa Tuhan itu baik? Saudara merasakan gak kebaikan Tuhan? Ya kan? Siapa di antara saudara yang percaya bahwa Tuhan itu baik? Coba lambaikan tangan. Saudara percaya, katakan amin. Ya. Cuman gini, kita percaya Tuhan itu baik. Saya ulangi lagi nih, ya. Tapi seringkali, ya kan? Kita tidak hidup seperti yang kita percayai. Terutama, ya kan? Ketika kita mengalami masa-masa sulit, kesulitan dalam hidup kita. Saya mau ulangi saudara sekali lagi. Ini paling penting. Ya kan saudara, selalu ingat kebaikan Tuhan. Katakan amin. Ingat terus kebaikan Tuhan. Ingat akan kasih Tuhan. Saudara ingat akan kasih Tuhan. Yang kedua gini saudara. Ya kalau kita ingat akan kasih Tuhan. Ya, ini dampaknya apa? Ini akan memberikan kita satu sudut pandang yang baru. Ketika kita mengalami masa yang sulit. Ini akan membuat kita tuh ada pengharapan. Kalau kita tahu Tuhan baik, Tuhan mengasihi saya, karena Dia baik, karena Dia mengasihi saya, pasti Tuhan akan tolong saya. Katakan amin saudara. Itu yang paling penting. Kita udah tahu, saya tadi udah jelaskan bahwa
Kapan? Ya kan, saat-saat sulit dalam hidup kita. 3, saat kita melakukan kesalahan. Di mana sukacita kita hilang. Sukacita keselamatan. Bukan keselamatan hilang, sukacita keselamatan kita hilang. Ketika kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, atau melakukan kegagalan. Ini penting saudara, kita minta belas kasihan Tuhan. Doa belas kasihan Tuhan. Itu masa sulit buat kita. Katakan amin. Nah, iblis berusaha saudara, kalau kita sudah bersalah, kita sudah jatuh dan gagal, iblis akan berusaha untuk kita jangan berdoa. Jangan ke gereja. Jangan baca Alkitab. Kamu gak layak. Tuhan pasti akan tolak kamu. Apa benar? Jangan mau ditipu oleh iblis. Kita harus tahu Tuhan itu baik. Tuhan baik bukan karena kita baik. Tuhan baik karena memang karakter dia baik. Katakan amin. Ya kan saudara? Kasih setianya, maksudnya kebaikannya itu selamanya. Bahkan setianya turun-temurun. Itulah Tuhan. Katakan amin. Iblis berusaha. Kalau kita belum berdosa, kalau kita belum bersalah, kalau kita belum gagal, dia bilang lakukan saja, nggak apa-apa kok. Orang lain juga buat. Jangan sok suci lah. Dia bilang itu dia kecil-kecilin. Kesalahan itu kecil-kecilin dosa. Tapi waktu kita lakukan, jatuh, langsung dia gede-gedein. Wah, itu terlalu besar kesalahan kamu. Wah, kejatuhan kamu udah gak bisa terampuni dah. Tuhan udah gak mau. Jangan. Ingat kebaikan Tuhan dan minta belas kasihannya, doa langsung. Supaya kembali nih sukacita, keselamatan kita. Karena kalau kita nggak langsung minta belas kasihan Tuhan, saat kita jatuh dan gagal, saudara akan hidup dalam apa? Ketakutan. Ketakutan itu adalah dicatat nomor 1. Untuk orang-orang penakut, ya kan, baru nanti penipu, yang lain dilempar ke lautan api yang menyala. Dosa pertama, ketika Adam jatuh dalam dosa, perasaan apa yang muncul di Adam? Aku takut, maka dia bersembunyi. Takut itu memisahkan. Ketika kita takut, kita tahu kita jauh dari Tuhan. Ketika kita khawatir, takut nanti aku nggak dihormatin, takut jabatan aku akan hilang, takut, semua takut, segala ketakutan akan menimbul. Itu tanda kita tidak dekat sama Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan supaya dia bisa tarik kita mendekat. Katakan amin. Yang bisa membawa kita bisa dekat sama Tuhan itu siapa? Tuhan sendiri. Tapi kita datang dengan doa, minta belas kasihannya. Katakan, itu masa sulit pertama. Masa sulit kedua adalah ya ketika kita kena kesulitan, kena masalah, ada kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan, kita nggak bisa penuhi, kita nggak sanggup untuk memenuhi itu. Saudaraku, nah di sini kita butuh Tuhan, kita butuh sehat. Saudara, pada waktu kita sakit, betul gak? Tapi kok udah ke dokter, gak sembuh-sembuh. Kita udah usaha kok gak sembuh. Disitulah kita butuh belas kasihan Tuhan. Doa, katakan amin. Saudara sudah kerja keras. Tapi uang gak cukup. Utang gak bisa kebayar. Itu kan kebutuhan, betul gak saudaraku? Saudara butuh untuk hidup bebas utang. Tapi kok hidupnya tekanan dengan utang. Di situ kita butuh belas kasihan Tuhan. Tapi ingat dulu kebaikan Tuhan. Minta belas kasihan dalam doa. Katakan amin. Nah hari ini saya ingin bagikan kepada saudara semua. Ya kan sekarang ya bagaimana caranya kita bisa merasakan dan mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Saudaraku, bagaimana caranya saudaraku? Ya kita harus lihat, baca Alkitab. Contoh, ya soal bagaimana respon Tuhan ketika kita nih bersalah, kita ini gagal. Alkitab jelaskan tentang kisah perempuan yang kedapatan berzina. Saudaraku, ternyata Tuhan sendiri, saudaraku, dibawa, itu kita lihat, apa yang Tuhan buat? Apa Tuhan menghukum dia? Tuhan gak hukum. Ketika perempuan itu dibawa oleh para ahli Taurat, orang-orang Farisi, dilemparkan ke, ini loh orang kedapatan berzina perempuan ini. Perempuan itu kan
jongkok. Betul saudara, dia jongkok. Semua kan pada berdiri, Yesus juga berdiri. Waktu dia dilempar, menurut hukum Musa, orang ini perempuannya harus dilempari batu sampai mati. Bagaimana menurut pendapat kamu? Tujuannya mereka tuh bawa perempuan ini untuk apa? Nyerang Yesus. Pakai perkataan Yesus untuk hajar Yesus. Apa reaksi Yesus pada waktu itu? Yesus tidak bicara, Yesus jongkok. Yesus ikut jongkok. Lihat saudara ini. Ikut jongkok, lalu ngapain? Dia tulis ke tanah. Kenapa kau terus jongkok? Saya berpikir, kok jongkok? Yesus ini sedang merendahkan dirinya sejajar dengan perempuan itu. Untuk tenteramkan hatinya, untuk lindungi martabatnya. Lalu setelah itu Yesus berdiri lagi. Dengan sambil berkata kepada orang-orang munafik ini, orang-orang Farisi ini. Barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, dia yang pertama ambil batu, lempar perempuan itu. Lalu setelah omong itu, Yesus jongkok lagi, sejajar lagi. Tungguin satu-satu orang-orang munafik itu, tinggalkan Yesus, tinggalkan perempuan. Tidak ada yang ambil batu. Karena Yesus tahu satu-satu kelakuannya. Tuhan tahu boroknya semua. Tuhan tahu kesalahan mereka. Mereka tahu, Tuhan tahu. Yesus tahu. Makanya pulang. Yang tidak pernah berbuat dosa siapa? Tuhan sendiri. Saudaraku, pelajaran ini menunjukkan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Kalau kita sudah jatuh, kita bersalah, kita gagal. Mungkin kalau kita salah sama orang, kita gagal sama orang, kita dihabisin. Saudara lihat begal-begal itu, video begal. Betul? Ya kan? Ketangkap itu dihabisin sampai dia tuh kasihan banget. Diperlakukan secara tidak manusiawi. Tapi Tuhan, kalau dia melihat orang yang gagal, yang jatuh, yang berdosa, Yesus tuh, dia akan perlakukan secara apa? Bermartabat, secara manusiawi. Tapi Yesus perlakukan orang munafik dengan keras. Itu beda saudara. Yang ngerti katakan amin. Akhirnya Tuhan tanya. Terus setelah itu mereka sudah gak ada orang. Yesus berdiri. Yesus tanya sama perempuan ini. Ya kan? Adakah orang yang menghukum kamu? Kenapa Yesus tanya? Yesus tuh mau angkat harga dirinya. Diajak ngobrol. Katakan amin. Coba saudara orang hebat, orang besar mungkin. Ya kan, di kantor saudara atau saudara dikenal. Lalu saudara bisa nyapa office boy di kantor saudara. Saudara sapa satpam, tanya apa kabar, udah sarapan belum. Bagaimana perasaan dia? Terangkat, betul gak? Apalagi orang ini sedang lagi dihajar, direndahkan serendah-rendahnya, dihina sehina-hinanya. Apalagi dia lagi sedang salah kedapatan, lagi berzina. Saudara bayangkan, Tuhan tanya, ada gak orang yang menghukum kamu? Tuhan tahu gak? Kalau dia tidak ada orang yang hukum, tahu gak? Tahu. Kenapa Tuhan harus tanya? Dia mau angkat martabat kita. Saya ingin ajak kita nih belajar seperti Yesus memperlakukan orang yang salah sama kita. Katakan amin. Kalau kita butuh belas kasihan Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan. Kita butuh belas kasihan Tuhan dengan kita doa dan minta. Ini kita harus praktekkan. Yesus bilang, ya kan? Apa saja yang kamu kehendaki orang lain perbuat bagimu. Perbuatlah itu lebih dahulu. Supaya kita bisa ingat, ya kan, kebaikan Tuhan. Kita ingat kebaikan orang dan kita bisa punya belas kasihan ke orang. Katakan amin. Kalau orang bisa salah sama kita pun bisa salah sama orang. Kalau kita salah, kita minta belas kasihan Tuhan. Tuhan ampuni, Tuhan bebaskan kita dari rasa bersalah. Katakan amin. Nah Yesus tanya gini, ada nggak yang hukum kamu? Tidak ada Tuhan. Kalau begitu, ya kan, pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan ampuni. Yang kedua, Tuhan juga bebaskan perempuan ini dari rasa bersalah. Apakah perempuan ini pergi? Tinggalkan Yesus? Tidak. Yang dia tinggalkan tuh dosanya.
Tapi dia tidak pergi meninggalkan Yesus, tapi dia pergi bersama Yesus. Kita nggak akan pernah bisa tinggalkan dosa kalau kita juga tinggalkan Yesus. Kita bisa tinggalkan dosa kalau kita pergi bersama Yesus. Dan terbukti, dia adalah perempuan yang pertama yang lihat Yesus bangkit dari kematian. Yesus panggil dia, "Ibu, mengapa kamu menangis?" Dia nggak ngerti. Apakah kamu yang curi mayat daripada Tuhan? Dia kira ini tukang kebun yang ngomong. Katakanlah, di mana kau curi itu? Kau tempatkan. Maria. Dia sebut namanya. Waktu dipanggil Maria, dia tahu, oh Tuhanku. Langsung saking senangnya, oh Tuhanku. Pertama waktu dipanggil, "Ibu, mengapa kamu menangis?" Ya kan? Maria, waktu dipanggil ibu, mengapa kamu menangis? Yesus mau bilang, "Aku pencipta kamu." Ibu. Kalau waktu dia panggil Maria, baru dia kenal Yesus. "Aku gembalamu. Aku gembalamu." Jadi pelayanan Yesus waktu dia bangkit dari kematian adalah pelayanan apa? Dia hapus air mata Maria. Jadi 2 kali air mata Maria dihapus oleh Yesus. Pertama pada waktu dia dilempar oleh orang-orang beragama di hadapan Yesus. Yesus tanya, "Apakah ada orang menghukum kamu?" Pasti dia menangis. Tuhan hapus air matanya yang pertama. Yang kedua, Tuhan hapus air matanya karena dia kehilangan daripada Yesus. Dia berpikir Yesus, tubuhnya, mayatnya dicuri oleh tukang kebun. Keren saudara, katakan amin. Ini perlakuan Tuhan. Sama seperti kita. Cuman kita nih karena saya tuh udah terpolusi dengan kita tuh nggak mudah. Gampang-gampang belas kasihan sama orang. Kita gampang untuk hakimi langsung, hukum langsung. Sehingga pada waktu kita gagal, kita salah, kita jatuh. Kita juga nggak gampang untuk datang ke Tuhan. Katakan amin. Ini yang harus kita pelajari hari ini. Katakan amin saudara. Ini masa sulit. Ingat kebaikan Tuhan. Artinya dia tuh baik. Ya kan? Lalu untuk kita bisa datangi dia, kita perlu doa dan minta apa? Belas kasihan. Waktu doa tiap hari minta belas kasihan. Kalau kita sering berdoa minta belas kasihan Tuhan, kita tuh makin rendah hati. Kita makin lemah lembut. Saya yakin karena kita tahu aku tuh butuh Tuhan. Kadang apa kita bisa gak doa? Pernah gak doa untuk minta belas kasihan? Harus ada tiap doa minta belas kasihan Tuhan. Itu namanya doa yang merendahkan diri. Doa kan melatih kita untuk rendah hati. Bergantung kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, ketika kita ada kita butuh belas kasihan Tuhan. Kita ingat kebaikannya. Waktu apa? Kalau kita ada apa-apa. Kena apa-apa. Mau apa-apa. Kita doa. Doanya gimana? Minta belas kasihan. Amin. Entah saudara ada masalah apa. Kesulitan apa. Doa gak usah apa. Langsung di tempat aja diam sebentar. Tuhan ampuni. Aku minta belas kasihan-Mu. Tolong aku Tuhan. Tolong aku. Berikan aku kuasa-Mu. Berikan aku hikmat-Mu. Kirim golden connection. Kirim orang-orang untuk tolong aku Tuhan. Orang yang tepat. Tuhan buka jalan buat saya. Aku gak bisa jalan sendiri. Aku butuh tuntunan-Mu. Katakan amin. Ya saudara ya. Ini yang harus nih. Nah sekarang pertanyaan saya belum tutup. Ya. Yaitu bagaimana caranya supaya kita tuh bisa fokus terus tentang kebaikan Tuhan. Ingat selalu Tuhan tuh baik. Caranya gimana? Kadang-kadang kita lupa. Kalau udah ngeliatin orang tuh jahat, dijahatin. Jadi kita gak pernah berpikir lagi Tuhan itu baik. Kalau kita selalu mikirnya dijahatin sama orang. Orang jahat, orang gak mengasihi aku orang gak pernah. Itu kalau pikiran kayak gitu, saudara sulit dapatkan belas kasihan Tuhan. Katakan amin. Nah ini penting. Bagaimana caranya saudara? Ya saudara harus baca Alkitab. Dengar khotbah-khotbah yang firman Tuhan. Katakan amin saudara. Nah, ini. Tapi ada satu
Firman tadi pagi saya dapat dalam terjemahan The Message. Ayatnya udah terkenal sih, saudara. Bahkan ada lagunya lagi, dibuat lagu. Mazmur 34 ayat 9. Mazmur 34 ayat 9, bahasa Indonesia dulu. Kita baca sama-sama yuk. Ini caranya. 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Ada kan lagunya? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berilah ku renungkan karyamu di dalam hidupku. Ku sadar akan jamahan Tuhan dan hatiku penuh. Sekali lagi katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan karyamu di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan dan hatiku memuji. Dalam bahasa Inggris, saudara, ya, gimana caranya kita bisa, ya kan, dapatkan yang terbaik, dapatkan yang namanya kebaikan Tuhan. Dia terjemahannya gini, saudara. Worship God if you want the best. Sembahlah Tuhan kalau kamu inginkan yang terbaik dalam hidupmu. Karena Tuhan selalu memberi yang terbaik. Ya kan, kita minta. Kadang-kadang kalau dia tolak atau dia tunda, pasti dia sudah siapkan yang terbaik. Katakan amin. Kalau dia nggak kasih permintaan kita, karena dia siapkan yang terbaik. Jangan-jangan yang kita minta, ya kan, batu. Padahal kita maksudnya minta roti. Nah, lihat lagi sini. Worship open doors to all His goodness. Jadi sembahlah Tuhan, ya kan? Jika kamu menginginkan yang terbaik, sembah penyembahan. Nah sekarang nih, ya kan, penyembahan membuka pintu untuk semua kebaikan Tuhan bagi hidup kita. Jadi saudara, setiap hari saya sarankan nyembah. Kayak di menara doa, di doa pengurapan ini kita nyembah. Saudara bisa rasakan dengan kebaikan Tuhan. Ya, kapan saudara tahu saudara rasakan kebaikan Tuhan? Kalau saya rasanya ketika saya netes air mata. Saya dalam hadirat, saya bisa nangis. Di sini ada plong, lega. Kayaknya ada jaminan, pasti ditolong, pasti dilindungi, selesai dah gitu. Itu namanya, itu di waktu penyembahan. Nggak ada cara lain. Nggak bisa mikir-mikir, yalah Tuhan baik. Nggak nyampe kayak gitu. Harus nyembah. Karena waktu kita nyembah, kita ngelatih pikiran kita untuk fokus ke Tuhan. Dengan kita nyanyi, muji, nyembah, nyanyi, mengucap syukur. Itu kita fokuskan diri kepada Tuhan. Ketika kita fokus ke Tuhan, tiba-tiba saudara, ada Roh Kudus akan kerja mengingatkan kita. Semua firman yang saudara pernah dengar lewat pengajaran nih, semua firman yang saudara pernah baca, itu bisa hidup, keluar, diingatkan. Kapan? Ketika saudara nyembah. Nyembah dengan bersuara. Kadang-kadang kalau udah terlalu lelah, terlalu berat, gak apa-apa,
Gak usah bersuara, gak tutup mulut, tapi pakai headset ya, headset. Saudara cari lagu di YouTube. Lagu-lagu penyembah, hanya dengerin aja. Diam aja, dengerin, ikutin. Nikmati kata demi kata. Nikmati aja. Itu yang saya buat. Saya rendam diri saya mau denger aja. Ada saat saya nyanyi bahasa roh keras sendiri, wah sampai gitu. Tapi ada kata, saya pakai headset. Saya cuman diam gini terus. Saya fokus ke Tuhan Yesus. Nanti dia ajarin tuh firman-firman. Sambil Alkitab saya buka, lihat-lihat Mbak. Ini caranya. Ingat kebaikan Tuhan, rasakan, alami kebaikan Tuhan. Katakan amin. Saya sudah selesai. Kita bangkit berdiri yuk. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan karyamu di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan dan hatiku memuji. Yuk kita angkat ya saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru. Yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Mari naikkan nyanyi bersama-sama. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan, sekali lagi Tuhan, aku berdoa untuk semua umat-Mu. Berkat-Mu turun Tuhan untuk mereka semua. Biarlah mereka dapatkan yang terbaik. Tuhan, biarlah ya Tuhan, Engkau membuka pintu segala kebaikan-Mu Tuhan. Saat mereka menyembah-Mu. Terima kasih, sebentar mereka akan membawa persembahan sebagai korban syukur. Karena Tuhan baik. Karena Tuhan Allah yang menjawab doa-doa kami. Karena Tuhan sudah memelihara hidup kami. Biarlah Engkau terima persembahan ini menjadi satu persembahan yang harum di hadapan hadirat-Mu. Berkat-Mu turun Tuhan buat mereka. Terima kasih banyak Bapak. Mari kita buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis di Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.